Saya lagi ada di kereta menuju Bekasi. Rencana awal saya mau ke Cikarang. Udah lama banget saya nggak makan sate kikil di dekat pasar Cikarang, atau icip-icip bakso Malang di dekat stasiun. Yang ngebayanginnya aja kuah sama tetelannya udah nempel di rongga mulut. Tapi kadang apa yang kita rencanain nggak semenarik godaan spontanitas yang tiba-tiba aja bisa muncul di kepala. Biasanya nih, di tengah-tengah perjalanan, ide-ide usil nggak terduga atau nongol. Seolah nginterupsi rencana-rencana yang udah kita pikirin mateng-mateng. Mau dikesampingin nggak bisa, dicuekin ya tetap ada. Makanya satu-satunya jalan keluar ya udah dilakuin aja. Kayak sekarang nih contohnya. Pas saya udah deket banget dengan apa yang udah saya rencanain, mata saya malah tertuju sama kereta api lokal yang terparkir di jalur 4 stasiun Cikarang. Akhirnya saya putusin, ya udahlah naik aja ke kereta yang lagi parkir ini. Namanya kereta Walahar Express. Saya nggak punya bayangan keretanya bakal kayak gimana. Yang saya tahu ya kereta ekonomi ya gitu adanya. Cuma modal 4.000 orang bisa dibawa melanglang sampai Purwakarta. Kota kecil yang di dalamnya berdiri arsitektur kearifan Sunda yang sampai hari ini selalu menarik buat dipelajari. Stasiun Lemah Abang jadi pemberhentian pertama kereta ini. Stasiun ini sendiri tergolong kecil, peronnya pendek-pendek, lokasinya pun deket-deketan sama perlintasan sebidang. Tiap sore pasti macet banget di sekitar sini. Di stasiun ini juga ada percabangan menuju Cikarang Dry Port atau Pelabuhan Daratan Cikarang, punyanya Jababeka kalau nggak salah. Nggak jauh dari stasiun ini juga dulu sempat ada percabangan menuju stasiun Cibarusah, tapi itu dulu banget. Sekarang sih udah nggak ada, remah-remahannya bahkan udah nggak ada lagi, nggak tahu kemana. By the way, kereta yang saya naikin ini kondisinya lumayan kosong. Jadi penumpang dibolehin milih tempat duduk sesukanya, nggak harus sesuai nomor kursi yang ada di tiket. Sepanjang perjalanan, saya disuguhin persawahan yang bikin mata jadi seger. Kalau biasanya di Jakarta saya ketemunya cuma macet sama bendera ormas doang, di perjalanan ini saya bisa dapat banyak nuansa baru yang bikin isi kepala saya jadi lebih adem. Oh ya, karena kereta yang saya naikin ini kelasnya ekonomi, jadi sepanjang perjalanan saya ketemu dengan beberapa penumpang dari latar belakang yang heterogen. Sependek yang bisa saya amatin sih, di kereta yang saya naikin, saya seperjalanan dengan keluarga besar yang baru pertama kali naik kereta. Suasananya jadi meriah banget. Ada yang bayinya nangis, ada yang bocilnya lari-larian, ada juga yang kepingin pup, tapi terpaksa ditahan karena orangnya takut jatuh, soalnya toiletnya kan goyang-goyang. Takutnya dia jatuh nyemplung ke kloset, kegiling sama roda kereta bareng nya sendiri. Gila ya, absurd banget ya ininya, apa pemikirannya. Di balik masker saya jadi senyum-senyum sendiri ngedengerin percakapan mereka. Ada-ada aja deh. Stasiun Kedung Gede jadi perhentian kedua kereta ini. Kalau dilihat dari arsitektur bangunannya, stasiun ini masih setipikal dengan stasiun-stasiun lain yang nantinya akan dilentasin kereta ini. Plafon dan pintunya tinggi-tinggi banget, khas dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda zaman dulu. So far perjalanan on time,
saya nyampe tepat waktu jam 11.39 sesuai jadwal. Makin siang, perjalanan di kereta Walahar yang saya tumpangin jadi makin meriah. Di belakang kursi saya persis, ada mamang-mamang yang lagi video callan sama pacarnya pakai bahasa Sunda tanpa headset, full loudspeaker. Kocak banget. Saya berasa kayak nonton wayang Asep Sunandar Sunaria setiap mau jam-jam buka puasa. Nggak jauh dari belakang juga, saya nggak dengar ada mbak-mbak bengekyung yang lagi kuliah online yang suara HP-nya nggak kalah kenceng sama mamang-mamang yang lagi video callan. Saya sendiri nggak terganggu sama sekali, justru hal-hal beginian yang bikin perjalanan saya punya banyak hal buat saya ceritain ulang. Sekarang kita sampai di Stasiun Karawang, sebuah daerah yang konon punya besaran upah minimum kota paling sultan se-Indonesia. Widih. Tapi di luar besaran upahnya, Stasiun Karawang ini harusnya bisa jadi stasiun transit hub yang keren banget. Karena kan banyak pekerja dari luar daerah nih, yang kalau pulang kampung via kereta api terpaksa harus ke Jakarta atau ke Bekasi dulu karena dia nggak berhenti di Stasiun Karawang. Padahal dulu, sewaktu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda, stasiun ini sudah didesain sebagai stasiun transit yang terintegrasi dengan moda transportasi tram menuju Rengas Dengklok. Keren ya? Apa kita telepon balik lagi aja Belanda, supaya mereka mau mengelola perkereta apian Indonesia lagi? Jujur Li, tiap saya datang ke stasiun ini, saya jadi rada bingung. Keluar stasiun saya mau kemana lagi? Karena mau ke tempat wisata di dekat-dekat sini kayaknya hampir nggak ada. Atau mungkin saya aja nih yang kurang referensi. Nah, jika kalian tahu lokasi-lokasi wisata yang nggak jauh dari stasiun Karawang, boleh dong kasih tahu di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke stasiun Kelari. Stasiun ini rada unik karena sistem weselnya ngumpet di bawah kolong flyover Jalan Raya Kelari. Stasiun ini juga punya gudang dan jalur khusus yang dipakai untuk aktivitas bongkar muat semen. Tahun 2020 lalu, emplasemen stasiun ini dibikin tambah panjang sejauh 1 km. Fungsinya buat perlangsiran kereta pengangkut semen. Dan ini konon ngebuat emplasemen di stasiun Kelari jadi emplasemen yang terpanjang di Pulau Jawa. Oh ya, di daerah Kelari ini juga terdapat bendungan yang namanya dipakai untuk penamaan kereta yang saya naikin. Namanya Bendung Walahar. Fungsinya dipakai sebagai sistem irigasi bagi persawahan di sekitar lokasi bendungan. Ngomong-ngomong, ini lumayan panjang juga loh gudang untuk bongkar muatnya. Ini kalau nggak ada aktivitas bongkar muat mungkin bisa disewain buat kawinan kali ya. Oh, keretanya duluan tuh. Tuh. Apa itu? Sekarang kita sampai di stasiun Kosambi. Tapi ini bukan Kosambi Dadap di Tangerang ya. Namanya memang mirip sih, tapi di sini di daerah Cikampek ya. Jadi nama Kosambi kenapa banyak dipakai di daerah-daerah lain ya? Mungkin sama dengan sejarah nama penamaan kota-kota lain di Indonesia ya. Ya, nama Kosambi itu sendiri diambil dari nama pohon ya. Namanya kalau nggak salah pohon kesambi. Mungkin dulu di daerah ini banyak tumbuh pohon-pohon kesambi, tapi ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya literaturnya. Jadi jangan dipercaya sepenuhnya.
Perhentian kita berikutnya ada di stasiun Dauan. Ada 4 jalur di stasiun ini yang salah satu diantaranya dulu mengarah ke percabangan menuju kawasan industri pupuk Kujang. Pernah denger ya pupuk Kujang? Jadi dulu di tahun 80-an Presiden Soeharto lagi getol-getolnya ngejar target swasembada pangan. Nah makanya industri pupuk lumayan dapat perhatian lebih. Presiden Soeharto dulu kayaknya pengen jalur distribusi pupuk jadi lebih efisien. Makanya dulu PT Pupuk Kujang Cikampek sampai ngebeli lokomotif kereta api sendiri buat mengangkut pupuk dari kawasan industri pupuk Kujang menuju stasiun ini. Terus kemudian diangkut lagi pakai lokomotif dari KAI. Tapi sayang seiring kerjasama KAI dan Pupuk Kujang berakhir, ya sekarang jalur itu udah nggak aktif lagi. Bagi kereta api ekspres Suara kasih Grati Batu berarti stasiun Cikampek dan bagi Anda yang akan menghadiri perjalanan Sekarang kita udah sampai di stasiun Cikampek. Stasiun ini jadi simpang temu antara percabangan jalur utara dan jalur tengah. Kita kan ke Purwakarta, jadi nanti akan membelok ke jalur tengah ya. Saat video ini diambil, lagi ada pembangunan jalur rel baru di sekitar stasiun yang masih dalam tahap peletakan bantalan rel. menambahkan teman-teman dari jadi apa ya, ini ada kata-kata mungkin yang seperti hablu ini kata lain dari kristal. Nah begitu sekarang kita sampai di stasiun Cibungur. Saya nggak terlalu punya banyak informasi ataupun referensi tentang stasiun ini, tapi yang saya tahu sih
Kalau kita mau wisata kulineran, makan sate Marangi Haji Yeti yang udah terkenal banget lah di sedunia fana. Ya kalian bisa turun di stasiun ini, lalu naik ojek dari depan stasiun. Yang jelas itu lebih deket lah, lebih memangkas jarak ketimbang kita turun di stasiun Purwakarta terus naik ojek, jadi lebih jauh. Akhirnya setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dari stasiun Cikarang, saya sampai juga di stasiun Purwakarta. Nah di stasiun ini juga kereta Wolahar mengakhiri perjalanannya, nanti bakal balik lagi ke stasiun Cikarang ya. Oh ya, ini karena keterbatasan tangga portable di stasiun, jadi petugas kereta tadi menginfokan supaya penumpang dari kereta depan berpindah ke kereta belakang. Karena biar memudahkan penumpang turun, soalnya jarak kereta dan peron yang lumayan tinggi. Jadi ini sekalian kita bisa ngelihat situasi atau suasana kereta api ekspres Wolahar ya. Ini masih di dalam kereta lagi menuju keluar. Maaf ya Bu. Udah nyampe rumah Mbak. Ya inilah dia suasana di stasiun Purwakarta ya. Wah, udaranya di sini lumayan sejuk. Dari jauh juga kelihatan kaki gunung yang menghiasi jalur menuju kota Bandung ya. Oh ya, sekeluarnya kita dari stasiun ini ada banyak banget tempat wisata yang bisa kita kunjungin dengan berjalan kaki. Kita bisa ngelihat diorama-diorama di Balai Panyawangan, baca buku di perpustakaan kota, santai-santai di Taman Air Mancur Sri Baduga yang ada di kawasan Situ Bulet, atau hunting lah ya, hunting kulineran di alun-alun kota Purwakarta. Semuanya deket banget, jadi kita jalan kaki dari stasiun udah bisa menjangkau lokasi-lokasi yang tadi saya sebutin. Tuh.
Oke teman-teman, itu aja cerita jalan-jalan saya menyasar Walahar kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.